Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayah serta nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Mukarram Kiai Haji Mahmud Rahmatullah, Magister Hukum Islam. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita memasuki kajian subuh, DKM menyampaikan bahwa beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di masjid kita, yaitu nanti hari ini pagi jam 8.30 kita akan melaksanakan santunan anak yatim sejumlah 216 anak yatim gabungan dengan 13 DKM yang insya Allah bertempat di Masjid Al-Hikmah di RW 01 bertetangga dengan masjid kita sekitar 500 meter dari masjid kita ini. Dan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DMI Ranting Kelurahan Kayuning Jaya, dan mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, adik kita, yaitu anak-anak yatim, untuk kita terus bisa menyantuninya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syarru bima sayyiatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa idza yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala idza utlubul 'ilma min al-mahdi dalla sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ya ma'ah sholat subuh yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Pagi ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, taufik hidayah, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dapat baik kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, ya berat sekali. Satu, kita baca Fatihah untuk Quran. Sekali lagi kita ajarkan untuk saudara-saudara kita yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, diangkat kesehatan, sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang sehat dijaga, diharap oleh Allah daripada bala musibah, bala wabah, bala dunia, siha wal-afiyah wassalamu'alaikum al-mazkur al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
لترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتهد يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menyampaikan hadis qudsi yang judulnya pahala hamba mukmin yang berumur panjang. Pahala hamba mukmin yang berumur panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Idza balagha 'abdi arba'ina sanatan afaituhu minal balaya ats-tsalath." Minal jununi wal juzami wal barosi. Allah berfirman, apabila sampai hambaku berumur 40 tahun, apabila sampai hambaku berumur 40 tahun, terpeliharalah dia dari bahaya yang 3 macam. Pertama, bahaya daripada penyakit gila. Yang kedua, penyakit kusta. Yang ketiga, penyakit supak. Umur 40 tahun terhindar daripada yang namanya penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit supak. Ini 3 penyakit yang sangat orang takutkan ini. Gila artinya orang ini keluar daripada akal yang sempurna. Gila, majnun. Kedua, penyakit kusta. Kusta ini juga salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh orang, oleh manusia. Karena ada yang mengatakan penyakit kusta ini menular dan bisa menggerogoti tubuh kita, organ tubuh kita. Alhamdulillah, sekarang ini udah jarang sekali kita lihat. Di kampung kita, yang namanya orang penyakit kusta dulu banyak. Makanya ada rumah penyakit, rumah sakit yang di Tangerang itu, rumah penyakit kusta Tangerang Iya. Saya pernah ke sana itu. Jadi ada yang jari-jarinya habis pada buntung, ada yang kakinya ini kusta. Ada lagi yang disebut penyakit supak. Supak ini juga salah satu penyakit yang sangat kita takuti.
Ada lagi baros. Baros ini penyakit belang. Silakan. Ya, saya teruskan. Jadi apabila sampai hambaku berumur 40 tahun, terpelihara dia dari bahaya yang tiga macam, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit sumpah. Nah, bila kita ini rata-rata 40 tahun ke atas kali ya. Hah? Enggak berapa umurnya? 52. Iya, kepala 5 semua. Kepala 6 bahkan. Ya, alhamdulillah nanti ada. Ya. Bagaimana orang yang umurnya 60 tahun? Bagaimana orang yang umurnya 70 tahun? Bagaimana orang yang umurnya 80 tahun? Nanti kebagian jatah di sini. Yang pasti umur 40 tahun kita terhindar daripada yang namanya penyakit gila, udah lewat. Ya, udah lewat. Kalau yang umurnya 40 tahun ke atas. Yang belum umur 40 tahun, ya, mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah daripada penyakit yang menakutkan itu. Kemudian wa idza balagha khamsina sanatan hasabtu hisaban yasira. Apabila sampai hambaku berumur 50 tahun, akan diperiksalah dia dengan pemeriksaan yang mudah. Ada yang umur 50 tahun? Ada ya? Ibu ya, ada Bu? Ya. Di alam kuburnya ya, nanti bila orang ini meninggal 50 tahun ya, akan dihisab dengan hisab yang mudah ya. Hisab yang mudah artinya gak berbelit-belit. Makanya ada wiridan, ada amalan. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu udah mengamalkan. Agar apa? Agar kita di alam kubur ini pengennya kita kagak diperiksa, enggak disiksa. Pengennya kita selamat. Apa wiridannya, apa amalannya? Ya, barang siapa yang membaca surah Al-Muluk, ya, surah Al-Muluk, tahu surah Al-Muluk? Hah? Tabarokalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Nah, ada mati di situ. Jadi kalau kita membaca surah Al-Muluk ya, entah ba'da isya, entah ba'da maghrib, maka dia terbebas daripada siksa kubur. Udah ada yang ngamalin? Hah? Insyaallah. Iya, kita mau mati ngamalin. Gak ada yang bantu kita, gak ada yang bela kita, kecuali amalan yang kita amalkan. Paling udah tua atau umur 60-70 tahun, kayaknya udah deket-deket. Nah gitu. Udah amalin tuh, biar supaya kita mati enggak disiksa. Roman-romannya mah kita ini termasuk orang yang ya mati disiksa.
Kenapa? Kita sadar kita banyak dosa, ya. Oh, enggak Pak Ustaz, saya kagak dosa, insya Allah. Berarti kita ketika hidupnya kagak punya dosa. Makanya gimana caranya biar supaya kita ini terhindar daripada siksa kubur? Karena siksa kubur pasti ada. Siapa yang meragukan? Kalau siksa kubur kagak ada, hah? Mati makanya. Baru pasti ada. Ya. Pasti, ya. Siksa kubur itu ada. Liqa'u haq, wa naru haq, wal jannatu haq. Ya. Itu ada doa itu di sholat. Al jannatu haq, ya. Wa liqa'u haq. Jumpa dengan Allah ada, benar, ya. Wal jannatu haq, surga itu ada. Wan naru haq, ya. Neraka juga ada. Siksa kubur itu hak, ada. Itu ada di doa tahajud, ya. Kalau bapak ibu sholat tahajud jangan nggak baca doa itu, ya. Allahumma lakal hamdu, ya. Qayyimus samawati wal ard, wa lakal hamdu mulkus samawati wal ard wa ma fihinna, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa ma fihinna. Itu doa tahajud. Pasti kalau yang udah rutin tahajudnya hafal doa itu. Jadi umur 60 tahun, umur 50 tahun akan diperiksa lah dia dengan pemeriksaan yang mudah. Makanya kalau ada imam baca satu surah Al-Ghoshiyah, ya. Al-Ghoshiyah. Di akhir surah itu Allah sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilas samai kaifa rufihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina wa inna ilaina hisabahu. Terus makmum itu jawab, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian wa idza balagha sittina sanatan habbtu ilaihil inabah. Dan apabila sampai hambaku berumur 60 tahun, aku mengasihi kepadanya dan akan diberikan penggantian kebaikannya. Ini umur-umur yang produktif ini semuanya. Umur-umur yang dimanfaatkan sebaik-baiknya ini. Umur-umur yang memang dihabiskan untuk kebaikan. 40 tahun, ya, umur-umur masa mendekatkan diri kepada Allah. Umur 50 tahun, umur-umur masa kemapanan, ya, dalam dunianya, akhiratnya.
60 tahun, umur-umur kembali kepada akhirat. Ya. Jadi umur-umur ini umur yang produktif, yang bermanfaat, bukan umur-umur yang disia-siakan untuk maksiat. Allah kasihi, Allah sayangi yang berumur 60 tahun. Ya, rata-rata kayaknya udah hampir 60 tahun semua nih. Ada di bawah masih. Allah udah kasih, Allah udah sayang, Allah malu ya. Untuk mengazabnya juga malu kalau ya umur 60 tahun ya sudah kembali kepada akhirat. Makanya ada yang mengatakan udah tua-tua mau kemana sih? Gitu Pak ya. Ya udah umur ya masih mau belagu aja. Ada yang gituin anak kita kan gituin. Pak udah tua Pak ya, masih belagu aja ya, apalagi ibunya ya, bapaknya masih belagu aja belagu ya. Udah tua Pak, ingat mati, ingat mati. Apalagi kalau ada hadis Nabi umari min ummati sitina wa sab'in, umur daripada umatku antara 60 dan 70 tahun. Nabi aja umurnya berapa? 63. Ya, 63. Beliau dipanggil oleh Allah. 63. Kalau kita sekarang 60 tahun, enggak berapa lagi? Kalau yang lewat 60 tahun, ada yang 70 tahun. Masih lewat lagi. Ini luar biasa Allah kasih kesempatan. Antara 60 dan 70. Makanya kita fokus lebih banyak akhiratnya lah gitu ya. Lebih banyak untuk ingat mati ya. Lebih banyak untuk berbuat kebaikan ya. Jangan masih umur 70 tahun, 60 tahun orang ngaji ya, orang sholat masih nongkrong. Nah, ini peringatan buat kita. Makanya kalau ditanya apa sih ya, tanda-tanda kematian ya, lihat aja pada diri kita. Tanda-tanda kematian. Lihat pada diri kita apa? Rambut udah putih, gigi udah ompong, apa lagi? Banyak, mata udah rabun. Terus? Telinga udah mulai. Ya. Kalau hidung enggak, kalau hidung mah masih tajam. Gigi kan? Gigi udah ompong. Kaki udah pada sakit ya. Badan udah itu tanda-tanda itu ya. Kalau usah pakai tanya pada diri kita sendiri ya. Lihat pada diri kita sendiri. Wa idza balagha sab'ina sanatan ahabbatul malaikah. Dan apabila sampai umurnya 70 tahun, dia malaikat itu akan mengasihi dan malaikat ya, menyayangi orang-orang yang 70 tahun. Makanya kita juga sebagai manusia sayang ya, kepada ya, misalnya ada orang tua kita, ya, ada teman kita, ada saudara kita sudah umur 70 tahun. Kenapa? Sudah mulai rapuh ya, sudah mulai rapuh. Kadang-kadang kita nggak tega ya. Pengen, kalau dia duduk pengen bangunin dia ya, kan udah berat itu bangunnya. Kalau umur 70 tahun ya. Pengen nuntun aja ya. Rasanya kasihan
kasihan aja gitu, kasihan kalau umur 70 tahun. Apalagi kalau dia masih, ya Allah, berbuat maksiat. Ya. Apalagi kalau dia masih jauh dari masjid. Apalagi dia jauh dari pengajian-pengajian. Ya. Dari tempat-tempat kebaikan. Lebih kasihan lagi kita. Kenapa? Dia sudah mau mati. Ya. Sudah mau mati. Ya. Ibarat kata, karena Nabi sudah gambarkan 60 antara 70 tahun. Malaikat aja sayang. Kalau dia amalkan, dia pergunakan umur itu untuk beramal soleh. Wa idza balagha samanina sanatan kutibat hasanatuhu wa ulghiyat sayi'atuhu. Apabila sampai umur 80 tahun, dituliskanlah kebaikannya dan dihapuskan kejelekannya, keburukannya. Umur 80 tahun, dituliskanlah kebaikannya dan dihapuskan kejelekannya. Jadi orang yang udah berputus udah ada tuh yang namanya ya, bukan dosa, artinya perbuatan buruknya udah gak dicatat. Yang dicatat kebaikannya. Yang dicatat kebaikannya. Yang jelek-jelek udah kagak dicatat udah. Karena udah bonus itu, umur bonus. Ya. Umur bonus. Udah kagak tega udah. Ya. Allah malu ya, untuk menyiksanya. Dalam hadis diskusi lain, ya. Allah malu untuk menyiksanya orang yang udah umur 80 tahun. Wa idza balagha tis'ina sanatan qalatil malaikatu asirullahu fi ardihi fa ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa yashfa'u fi ahlihi. Apabila sampai umur 90 tahun, berkata malaikat, itulah tawanan Allah yang ada di buminya. Maka Allah akan mengampuni akan dosanya, apa-apa yang telah lalu dan yang terakhir, dan dia bisa mensyafaati pada ahlinya. Oke, kalau kita punya orang tua, ya, ada yang sampai umurnya 90 tahun, itu luar biasa keluarga besarnya. Jadi keluarga besarnya ya, luar biasa mendapat syafaat daripada umur orang tuanya yang 90 tahun. Masih banyak keberkahan yang ada pada orang tua yang umur 90 tahun. Oleh karenanya, bagaimana biar supaya umur kita sampai 90 tahun, 80 tahun. Nah ini ya. Mau Bu? Bisa? Kira-kira ini ibu yang di tiang umurnya berapa nih? Yang kayak nyender Bu? Nenek ini nenek, berapa umurnya Nek? 68 ya. 68 ya. 2 tahun lagi Nek. Ya gak apa-apa, asal husnul khotimah, gak apa-apa. Itu apa? Ada dalam Islam resep konsep kita ya biar supaya panjang umur. Ya. Pertama adalah banyak berdoa. Ya. Banyak berdoa. Ya. Doanya minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Makanya kalau di sini ada
sahabat kan? Hah? Ada ya? Ya, adain diskusi sahabat. Di situ ada 3 tuh permohonan kita kepada Allah. Baca Yasin pertama. Untuk apa? Panjang umur atau tetap iman? Hah? Ya ada 3 tuh. Biar supaya ditetapkan iman kita. Ya, kedua biar supaya dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Ya. Itu tiap tahun itu. Ya. Makanya begitu Rajab kita udah berdoa tuh. Allahumma barik lana fi Rajabah ya wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita udah berdoa. Artinya apa? Biar supaya kita Sya'ban, kita Ramadan, umur kita sampai. Ya, dianjurkan kita berdoa. Ada lagi doa yang khusus panjang umur. Allahumma tawil umurona. Ya, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami. Wasohi ajsadana, sehatkan badan kami. Wanawil qulubana, itu ada doanya itu. Doa panjang umur. Ya. Yang kedua, resepnya berbuat bakti kepada kedua orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua tulus, ikhlas, ya, akan diberkahi yang namanya kehidupannya, termasuk umurnya. Orang tuanya panjang umur, dia yang merawat panjang umur. Nah, tinggal kita ada tuh, ya, muhasabah sejauh mana kita merawat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, sodako. Makanya ada hadis, as-sodaqatu tadfa'ul bala wa tazidul umur. Sodako menolak bala. Bala itu macam-macam, ya. Musibah, bencana, ya. Ada rencana lagi nih, COVID akan datang lagi nih. Menjelang pemilu. COVID katanya udah mulai muncul lagi. Ya Allah. Ya, kita minta tuh, ya Allah. Sodako. Oke, kalau nulisan ini, ya, dan musola dan masjid ya, pada bergabung untuk berbuat kebaikan dengan cara menyantuni anak yatim, itu salah satu. Ya. Menolak bala. Dan hadis ini pendek, as-sodaqatu tarbala wa tazidul umur, nolak bala dan nambah umur. Nambah umur. Ada satu kisah yang sangat menarik di dalam kalimat ini, bala. Ya. Zaman Nabi Sulaiman, ada seorang laki-laki punya pohon depan rumahnya besar. Biasanya kalau ada pohon besar ada penghuninya. Ya. Ya. Apa penghuninya? Ya. Jadikan sarang burung. Nah, seketika ini seorang laki-laki, istrinya masak nggak ada lauknya. Diberitalah oleh istrinya, "Bang, naik pohon besar itu ada sarang burung, ambil anaknya atau ambil telurnya, kita makan buat lauk-lauk." Diambillah anaknya. Begitu diambil, apa yang gelisah? Tentunya induknya gelisah. Wah, anak saya diambil. Marah dia. Begitu marah, ngaduk dia sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngerti bahasa binatang. Aduh, ya Tuhan, anak saya diambil oleh seorang laki-laki. Diaduin oleh burung, oleh anak induknya. Kemudian Nabi Sulaiman marah. Dipanggillah
Nah, orang laki-laki itu yang ngambil anaknya. Ya, benar, kamu ngambil burung, anak burung ini, ya. Ya. Mulai hari ini saya minta, kata Nabi Sulaiman dinasihatin, jangan lagi kamu mengambil anak burung itu. Kamu tahu, ibunya untuk marah. Ya. Udah, orang laki-laki tobat ceritanya. Iya, saya nggak akan lagi ngambil anak burung itu. Udah dia tobat. Keesokan harinya istrinya ngerayu lagi, nyuruh lagi, bang ambil anak burung, ya. Kita makan nggak ada lauk pauknya. Aku udah tobat. Sama Nabi Sulaiman nggak mau lagi melakukannya. Ya. Apa kata istrinya? Abang mau dengerin saya, apa dengerin Sulaiman? Kira-kira bapak gimana kira-kira? Kalau udah istrinya minta, ngerayu-rayu, ya dengerin Pak Arifin apa dengerin? Hah? Dengerin istrinya Bu ya? Lah kan ibu maunya begitu. Ya. Coba-coba dah, kalau suaminya kagak mau. Ya. Rayu-rayu, naik lagi dia. Ngambil lagi. Begitu diambil, induknya ngadu lagi. Ngadu lagi, Sulaiman. Saya diambil lagi oleh orang laki-laki. Loh, dia udah tobat, udah jadi. Nah, kemudian, oke kalau begitu, ya, ceritanya, saya akan kirim jin, setan, untuk nungguin pohon itu, biar supaya orang laki-laki ini kagak naik lagi. Kalau dia naik, seret, begitu kan? Tarik kakinya, biar jatuh. Nah begitu. Dijagain tuh pohon, dijagain pohon, ya. Dijagain pohon sama jin, diambil dari barat dan utara, satu kisahnya. Nah, kemudian dia mau naik, ada pengemis ngetuk pintu rumahnya. Ya, pengemis apa yang dia maksud? Tentunya dia minta sesuatu. Kemudian laki-laki ini tanya kepada istrinya, Bu, punya apa kita? Kita nggak punya apa-apa. Ya. Kemudian si lakinya ini punya segenggam gandum, dikasihlah itu segenggam gandum. Setelah dikasih, naik lagi dia, naik lagi, ngambil lagi tuh yang ketiga kalinya. Padahal situ dijaga oleh jin, oleh setan. Begitu dia naik, malaikat datang, nyamperin jin setan itu. Ngapain? Ya, dilemparin tuh jin dan setan oleh malaikat. Nah dia naik, selamat. Ya, yang tadinya kalau dia naik lagi mau diseret, mau ditarik kakinya biar supaya jatuh. Ternyata Allah kirim malaikat untuk melempar yang namanya jin dan setan itu, biar supaya apa? Biar supaya ini seorang laki-laki selamat. Akhirnya selamat dia. Kenapa dia selamat, Pak? Dia tadi tuh ngasih segenggam gandum buat itu artinya kan sodako. Itu asbabnya, sababnya. Kalau tazidul umur, gimana tazidul umur? Ya, ini semua ada dalam kitab. Yang kisah ini dalam tafsir Jalalain. Ya, baca. Kalau tazidul umur, tambah umur, itu dalam kitab namanya Tadhkirul Qaul. Ya, karangan karya Imam Nawawi Al-Batani. Ya. Kisahnya begini. Nabi Daud itu punya sahabat dekat sekali. Kemana saja Nabi Daud pergi dia ikut. Dakwah Nabi Daud dia ikut. Kemana aja ikut. Satu ketika ada malaikat Jibril datang kepada Nabi Daud. Ya Daud, teman kamu itu umurnya tinggal 50 hari lagi. 50 hari lagi, enggak sampai 2 bulan. Sampaikan kepada sahabat kamu. Ini Nabi Daud nggak tega, ya. Lagi pula teman dekatnya.
disampaikan bahwa sahabat, umur kamu tinggal 50 hari lagi. Ini informasinya paling, bukan hoax, gitulah bahasanya. Disampaikan. Udah dua-duanya sedih. Nabi Daudnya sedih, sahabatnya sedih. Kenapa? Umurnya tinggal 50 hari. Kalau udah diinformasikan begitu, kayak bapak misalnya, kita nih, ya, diinformasikan umur kamu tinggal 2 bulan lagi. Gimana kira-kira? Gelisah. Udah dia abaikan kesedihan, abaikan kegelisahan. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kata sahabatnya Nabi Daud, udah, saya akan berbuat kebaikan dan beramal soleh, ya. Dan saya akan beribadah sisa umur, ya, 50 hari. Ibadah dia, ya, sebaik-baiknya ibadah. Nah, satu ketika umur, ya, hari bersilih ganti, terus udah tinggal sehari lagi. Tinggal sehari lagi, ya, sesuai dengan informasi. Ceritanya sahabat Nabi Daud ini mau bikin kejutan, bikin kenang-kenangan, ya, selama bergaul, selama berteman sama Nabi Daud, ya, ada pertemuan, ada perpisahan, begitu. Ya. Dia buat hidangan yang sangat luar biasa, hidangan. Dia pengen makan berdua Nabi Daud, karena besok mau perpisahan. Dia bikin hidangan. Ya, jadilah, dibawalah ke rumah Nabi Daud. Namun sampai pertengahan jalan, dia bawa hidangan. Ada orang yang sedang kelaparan. Kemudian dia dilema nih. Ini saya persiapkan hidangan untuk Nabi Daud, ya, sebagai kenang-kenangan indah. Tapi ini ada orang kelaparan. Apakah buat Nabi Daud? Apakah buat orang yang kelaparan, yang minta-minta? Dia putuskan, dia kasihlah orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan sangat senang sekali, bahagia sekali. Karena dia makan makanan yang enak. Nah, kemudian setelah itu udah saya sampai kepada Nabi Daud, ya namanya Nabi, tahu apa yang dikerjakan oleh sahabatnya, walaupun belum dapat informasi, karena Allah yang udah ngasih tahu. Allah sudah kasih tahu. Alhamdulillah, ya, kata Nabi Daud, itulah yang terbaik yang kamu lakukan. Informasinya bahwa umur kamu 50 hari akan ditambah 50 tahun lagi. Jadi umurnya tadinya 50 hari itu udah akan diambil nyawanya, ajalnya datang, tapi ditambah lagi umurnya 50 tahun. Kalau waktu itu umurnya misalnya 30 tahun, maka menjadi 80 tahun. Kalau umurnya ketika 50 tahun menjadi 100 tahun. Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara sedekah. Makanya pagi-pagi ini nih, ya, malaikat turun nih. Ya, 2 malaikat turun pagi-pagi ini. Ya, ada yang mendoain biar supaya, ya, orang yang memberi sedekah pagi ini diganti sedekahnya yang berlipat-lipat ganda. Ada 1 malaikat lagi yang nyumpain, yang pagi-pagi ini enggak sedekah, enggak berinfak, biar supaya hartanya habis. Pilih mana kira-kira? Yang pasti bapak-bapak ini sudah memberikan sedekah pagi hari. Kepada siapa? Kepada anaknya, ya. Anaknya sekolah minta duit kan? Hah? Minta duit kan? Minta. Itu udah sedekah. Makanya sedekah yang paling baik atau infak yang paling baik adalah kepada keluarga. Kepada keluarga. Nah, ibu tiap pagi dikasih uang
Uang apa? Uang belanja. Makanya kalau ibu pagi gak dikasih uang belanja, ya, ibu nggak usah doain. Udah ada malaikat yang doain. Tahu duitnya hilang. Duit gua kemana ini? Ya, tahu udah beliin ayam. Ya, begitu udah makan lah lu masak. Keren amat pakai ayam ini. Ya. Tahu gak Pak? Ini duit dari mana beli ayam? Dari kantong Bapak saya ambil. Gak apa-apa. Ya. Ngambil duit di kantong suami, karena dia nggak kasih uang belanja, kemudian kita ambil, tapi untuk belanja. Kata Nabi nggak apa-apa, asal sesuai dengan kebutuhan. Belanja 100.000 per hari, ya. Ambil 100.000, karena bapaknya kagak ngasih, ya, gitu. Ini bukan saya ngajarin ini, ya, bukan untuk ngajarin nyolong, bukan. Ya, ambil sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak ngasih, tapi nggak boleh lebih. Kalau lebih itu namanya udah istri durhaka. Butuh 100.000, ngambilnya 500.000. Nah, ya udah nggak boleh. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, biasanya ngasih 100.000, nggak ngasih. Ya, rokok di kantong ada duit. Ya, tapi untuk belanja. Yang ketiga, yang keempat, silaturahim. Silaturahim. Kalau ibu bapak pengen panjang umur, ya, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim. Apa dasarnya? Kalau kita silaturahim itu nambah umur. Ya. Dalam hadis, man ahabba ayyubsato lahu rizqu au yunsa'alahu fi umri falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, ya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dan atau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyasil rahimah, maka adalah kamu silaturahim. Sudah ada kisahnya semua ini, ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi kita ini, ya. Ada seorang anak muda, kerjanya tukang azan. Datang pula malaikat, ya, Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, anak itu kerjaannya tukang azan di masjid. Bahwa nanti asar ini anak muda akan diambil nyawanya, akan datang ajalnya asar. Informasinya pagi, ini malah lebih singkat lagi nih. Pagi-pagi diinformasikan Nabi oleh malaikat Jibril, ya, bahwa nanti asar ini anak muda akan diambil nyawanya, akan meninggal. Waktu berjalan, asar udah nyampe, ini anak masih azan, kedengeran, ya, masih azan. Loh, katanya asar ini anak akan diambil, ya, nyawanya, tapi kok asar masih azan, ya. Nabi aja heran, aneh, ya. Ya namanya malaikat Jibril menginformasikan, gak ada istilah bohong. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak muda ini, ternyata ketika dia mau berangkat ke masjid, mau azan, lewat beberapa rumah. Setiap rumah dia mampir alias silaturahim. Dia mampir setiap rumah, ya misalnya di sini Ustaz, ya, mampir satu rumah, assalamualaikum, salam. Bisa aja dia ngajak sholat, ngajak ke masjid, ya, dia mampir ini. Terus temu rumah lagi, dia mampir, ya, sebelum masuk waktu asar. Ternyata saudara, begitu asar, ya, dia masih azan, masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia silaturahim. Nah inilah, ya,
meskipun ya, umur 4 bulan dalam kandungan ibu, Allah udah tentukan semuanya kita ini. Ya umur, ya jodoh, ya rezeki, ya baik dan buruk udah tentukan. Tapi kita perlu yang namanya disebut ikhtiar. Maka ada surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma bi'abdin. Sesungguhnya Allah akan merubah nasib seseorang kalau dia sendiri mau merubahnya. Jadi kalau kita, makanya ada takdir, ada iman, ada ikhtiar. Takdir sudah ketentuan Allah, tapi takdir ini bisa kita rubah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Oh banyak ceritanya Pak. Ya, kalau saya menceritakan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim tentang silaturahim, ya, yang menjadikan orang itu panjang umur, ya, yang menjadikan orang tambah umur. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baiknya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, yang sering ngaji, ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Ibu, Bapak sudah melangkahkan kakinya kemari. Ya, bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya dan saling sapa, ya, saling salaman. Ya, ini menyebabkan kita insya Allah panjangkan umur. Ya, beda dengan orang yang di rumah aja, ya, sakit dah. Karena nggak ada bahagia, nggak ada gembiranya. Kalau kita kan sini, walaupun di rumah nggak punya apa-apa, ketemu teman gembira kan? Gembira, ya, bahagia, senang beda. Ya. Itulah keutamaannya orang yang silaturahim, ya. Apalagi silaturahimnya sambil ngaji, silaturahimnya sambil menuntut ilmu, ya. Berlipat-lipat ganda, ya. Masalah kata orang yang iman, sa'alallahu ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya jalannya untuk menuntut ilmu, ya, ke satu majelis, maka bila dia mati, maka matinya masuk surga. Iya. Jadi kita jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu. Yang kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Yang namanya amal soleh pasti ada balasannya. Yang buruk juga ada balasannya. Kita ingin langkah kaki kita selalu ke jalan yang baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi Allah semuanya nanti, ya, kaki-kaki kita, tangan-tangan kita lah akan menjadi saksi, ya. Melangkah kemana kaki kita, ya, untuk apa kaki kita, ya. Ini berkait dengan umur, ya. Di dalam surah Yasin Bapak Ibu dapal waman nu'ammirhu nakishu fil khalqi afala yaqilun. Itu terkait dengan barang siapa ini panjang rentang umurnya, maka aku akan kembalikan seperti awal kejadian. Ya, kalau ada yang 90 tahun, ya 80 tahun, ya, itu udah kembali lagi itu seperti anak-anak. Ya, yang tadinya berdua tinggal sendiri, ya, yang tadinya bisa makan kacang waktu muda, begitu bertua kembali lagi bayi, ya. Lo bisa makan kacang bayi, nggak bisa. Aki-aki kasih kacang itu aja, ya. Udah kembali lagi kepada kejadian awal, udah tidak, ya. Pengen panjang umur apa pendek umur kalau gitu? Hah? Ya pengennya panjang umur, ya, tapi sehat walafiat. Buat apa panjang umur tapi sakit? Naudzubillah kalau sampai yang namanya min arzalil umur. Wa may yatawaffaqu minkum min arzalil umur. Jangan sampai kita, ya, panjang umur tapi pikun. Ya. Itu namanya penyakit yang sangat, ya, umur tua yang sangat kita, ya, jauhi, minta pada Allah. Jangan sampai kita umur panjang tapi pikun. Tahu pikun? Hah? Ya.
makan belum mampu makan. Ya, maaf, buang air besarnya di situ, kencing di situ. Orang kalau yang umurnya tua tapi pikun, itu yang kita mohon kepada Allah jangan sampai terjadi. Tapi orang yang ahli ibadah insya Allah enggak. Ya, orang yang ahli ibadah insya Allah enggak pikun. Orang yang ahli zikir insya Allah enggak pikun. Ya, sehat, panjang umur, ya, tapi dalam keadaan normal. Ada bapak saya umur misalnya sekian tahun, giginya masih ada, ya matanya masih bisa lihat jelas. Umur 85 tahun banyak orang masih bisa. Banyak orang nggak pakai kacamata, itu kan luar biasa. Kenapa? Dia sering baca Al-Quran, zikirnya dengan baca Al-Quran, matanya insya Allah. Ya. Bapak saya begitu umurnya 83 tahun, tapi saya kalah. Ya. Dia baca Quran itu nggak pakai kacamata. Saya pakai kacamata, nggak pakai kacamata nggak lihat, tapi dia lihat. Bedanya ya. Orang dulu karena nggak terkontaminasi dengan hal-hal yang ya seperti zaman sekarang lah ya. TV kagak ada, kalau dia cuma radionya ya nggak pernah melihat ini, nggak pernah melihat itu. Itulah ya, keajaiban yang Allah berikan kepada orang yang beramal soleh. Yang mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Lazimnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita sudah pada pagi hari ini tentang umur. Mudah-mudahan kita bermanfaat, dan tema kali ini pas ini Pak Ustadz, karena mungkin jamaah kita ini sudah muka-muka sekretul umur jadi kita akan menuju ke sana. Mudah-mudahan umur kita bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.